Dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan dokter, apakah sudah masuk? Afwan dokter, izin saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang di kelas online Yayasan At-Taubah Amal Fariha dalam program rubrik Ruang Belajar Inklusif. Terima kasih, jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam belajar mengenali kepribadian diri sendiri agar dapat meminimalisir overthinking. Barakallahu fikum. Kita coba untuk menyapa pemateri kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Masya Allah. Izin kami sampaikan sedikit dokter terkait pembukaan acara. Suara sudah belum suara saya? Sudah terdengar belum? Alhamdulillah sudah dokter. Gimana untuk ya? Teman-teman peserta? Suara dokter sudah terdengar? Oh, alhamdulillah sudah dokter. Ada yang chat, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Silakan dimulai. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini, kepada PT Halim Kitab Utama, Putsi Guest House Syariah dan Kos, Halim Quran, dan Halim Jaya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media partner, KMPI, Komunitas Mahasiswa Pencinta Ilmu, Studio Sason, Relasi Consulting, Info Kelas Muslimah, dan Sharing Sister Villa. Kami sampaikan, insya Allah selama 30 menit ke depan, kita akan menyimak materi yang bermanfaat dari narasumber, dan kemudian 30 menit selanjutnya kita isi dengan tanya jawab secara langsung atau pertanyaan via kolom chat. Baik, insya Allah kelas ruang belajar inklusif ini nantinya akan berkelanjutan. Jadi para peserta nanti di akhir sesi bisa memberi saran dan kritik kepada kami. Nanti kelas apa yang kira-kiranya bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Utomo Hafizakallah, Falia Tafadol Masyukuro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini kayak dikejar-kejar saya, mohon maaf ya. Ini saya nggak bisa tampil ya, layar saya nggak bisa tampil, nggak apa-apa ya ini ya. Sudah dokter, sudah tampil PowerPoint-nya. Share screen-nya belum ya dokter? Audionya nggak tampil ya? Oh, videonya. Coba digeser apa bisa dokter? Afwan. Ya. Ya, itu kursornya sudah jalan dokter. Kalau digeser ke slide selanjutnya. Oh ya, ke slide 2 bisa, sudah. Ya, maksud saya audio saya nggak tampil, gambar saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dokter, iya materinya dokter. Nggak apa-apa ya? Ya, nanti insya Allah mohon di maaf sesi ini. tanya jawab. Ya, baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa untuk bertatap layar ya. Mudah-mudahan yang akan kita pelajari bisa memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan untuk kita semua. Amin. Untuk menyingkat waktu karena keterbatasan waktu juga,
kami langsung apa itu membacakan, memaparkan ya. Kita akan lebih dekat lagi untuk mengenali kepribadian, ya, mengenali kepribadian dengan harapan kita nanti bisa dapat meminimalisir ya overthinking ya, kelebihan-kelebihan pikiran ya, atau kecemasan katakanlah seperti itu. Ya. Bahkan di klinis ya kami jumpai ya pasien-pasien dengan banyak terlalu overthinking ya, terlalu banyak pikiran, kemudian apa namanya terlalu mengkhawatirkan atau mencemaskan tentang dirinya, tentang masa depannya dan lain sebagainya, itu membuat aktivitasnya terganggu, ya, aktivitas sehari-hari terganggu. Oleh karena itu, di latar belakangi seperti itu, kita mencoba untuk mengenalkan kepribadian ya di samping mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian sudah banyak membaca tipe-tipe kepribadian. Saya nanti tidak akan masuk ke ranah sana, nanti insya Allah lain waktu ya. Kemudian yang sekarang yang akan kami berikan adalah sisi patologisnya. Sisi patologisnya artinya sisi apa itu gangguan ya, sisi gangguan dari kepribadian itu sendiri, sehingga kita nanti akan menghindari atau meminimalisir eh, apa namanya pikiran-pikiran yang berlebihan ya, termasuk kepribadian kita. Nanti kita ketahui kita masuk ke dalam mana ya, ke kepribadian seperti apa ya. Baik, saya awali dari definisi kepribadian itu sendiri, bahwa kepribadian adalah totalitas ya, totalitas dari ciri perilaku dan emosi yang merupakan karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi biasa. Biasanya sifatnya stabil dan dapat diprediksikan. Juga kita kenali yang kita sebut juga dengan nama karakter, ya, karakter seseorang. Karakter seseorang itu apa? Karakter adalah ciri kepribadian yang dibentuk oleh proses perkembangan dan pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang. Juga kita mengenal istilah temperamen. Ya. Temperamen itu dipengaruhi oleh faktor genetik atau konstitusional yang terbawa sejak lahir, bersifat sederhana, tanpa motivasi, baru stabil sesudah anak berusia beberapa tahun saja. Jadi kepribadian itu merupakan bisa dikatakan apa? Karakter atau temperamen seseorang atau karakter atau ciri ya, ciri khasnya orang itu. Itu yang disebut dengan kepribadian. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari kepribadian itu? Yang pertama konstitusi ya. Contohnya apa? Konstitusi itu ada faktor genetik ya. Kemudian juga temperamen itu sendiri. Kemudian faktor perkembangan, kemudian yang ketiga faktor pengalaman hidup, ya, lingkungan keluarga, lingkungan budaya setempat, ya, adat istiadat setempat, itu juga mempengaruhi perkembangan dari kepribadian seseorang. Seseorang yang kepribadian dibentuk oleh kepribadian berkumpulnya dengan orang-orang yang soleh, tentunya dia akan nanti akan terbentuk, ya, terbentuk menjadi orang-orang yang soleh. Itu juga ada kaitannya. Nah, saya masuk patologisnya. Jadi eh, setelah mengetahui kepribadian itu apa, kita akan mencoba untuk mengenalkan beberapa gangguan dari kepribadian yang ada pada seseorang. Ya. Itu terlepas dari nanti kita lain waktu kita akan terangkan macam-macam kepribadian ya, yang apa melankolis, yang sangat itu sudah saya kira saya anggap sudah tahu karena banyak ya di mana di internet kita bisa di Google kita bisa baca lebih banyak. Sekarang gangguan kepribadian itu apa? Ya ini ciri kepribadian yang tidak fleksibel, maladaptif, ya, yang menyebabkan disfungsi yang bermakna atau penderitaan yang bersifat subjektif. Ya. Jadi kepribadian itu kalau terganggu maka dia tidak fleksibel ya, tidak bisa fleksibel. Ya. Kemudian atau fungsi-fungsi kesehariannya itu menimbulkan disfungsi ya, malfungsi atau penderitaan yang subjektif ya dan menimbulkan penderitaan bagi para penderitanya. Juga dikatakan
gangguan kepribadian adalah pola relasi dan persepsi terhadap lingkungan dan diri sendiri yang bersifat berakar mendalam. Jadi mendalam ya, mendalam, tidak fleksibel dan maladaptif. Nah, itu yang disebut dengan gangguan kepribadian ya. Adanya pola relasi dan persepsi terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Ya, karena kami sering menjumpai adanya pola persepsi yang salah terhadap lingkungan. Oh, ternyata lingkungannya kok nggak sama ya yang saya apa namanya yang saya alami, atau oh lingkungannya sudah berubah, dulu kayaknya nggak kayak gini deh, sekarang kok lingkungannya berubah, padahal juga nggak berubah sebenarnya, cuma dia merasa persepsinya itu lingkungan yang berubah terhadap dirinya, atau dirinya sendiri yang berubah terhadap lingkungan. Jadi persepsi dirinya merasa dirinya berubah terhadap lingkungannya, padahal juga nggak ada perubahan sebenarnya, tapi dia merasa, dia mempersepsikan dirinya telah berubah. Ini bersifatnya berakar ya, mendalam, sangat dalam dan tidak fleksibel dan maladaptif. Nah, ini adalah jenis-jenis nanti akan kita kalau waktunya nutup mudah-mudahan bisa ya, waktunya selesai, saya agak cepat sedikit kita rampungkan materi malam ini ya. Yang pertama adalah jenis gangguan kepribadian paranoid, kemudian kita nanti akan jelaskan gangguan kepribadian sisotipal, gangguan kepribadian emosional tak stabil, gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian sisoid, gangguan kepribadian obsesif kompulsif, atau yang kita sebut juga gangguan kepribadian anankastik ya. Kemudian gangguan kepribadian histrionik, kemudian gangguan kepribadian cemas, gangguan kepribadian dependen, dan gangguan kepribadian narsistik. Nanti kita akan coba sedikit demi sedikit kita satu persatu, tentunya tidak bisa apa namanya sangat mendalam ya, hanya garis besarnya saja yang akan kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Kita masuk pada bahasan yang pertama, gangguan kepribadian paranoid. Apa itu gangguan kepribadian paranoid? Adalah kecurigaan dan ketidakpercayaan pada orang lain, bahwa orang lain berniat buruk kepadanya, bersifat pervasif ya, mendalam, awitan dewasa muda, biasanya dimulainya dewasa muda, kemudian nyata dalam berbagai konteks ya, artinya nyata pengaruhnya terhadap aktivitas kehidupannya dia sehari-hari, terasa sekali ya. Dengan ditandai oleh apa? Seperti cirinya adalah gangguan kepribadian paranoid ini cirinya adalah peka, ya, peka yang terlalu berlebihan terhadap kegagalan dan penolakan oleh orang lain atau lingkungan sekitar. Dia sangat peka sekali ya. Apabila dirinya itu mengalami suatu kegagalan, maka dia mudah sekali untuk patah ya. Jadi sangat peka terhadap kegagalan, atau kadang ketakutan yang berlebihan ya, dia lebih apa namanya takut sekali kalau mengalami suatu kegagalan dalam melakukan suatu aktivitas ataupun suatu usaha ataupun suatu apa studi dan lain sebagainya. Dan juga sangat peka sekali kalau takut ya dia akan ditolak oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian gangguan kepribadian paranoid ini juga cenderung ya, dia pendendam orangnya ya, mudah pendendam, kemudian menolak memanfaatkan sesuatu penghinaan ya. Kemudian masalah kecil menyebabkan hati terluka. Jadi masalah-masalah kecil itu bisa dia terluka hatinya ya. Omongan kecil yang tidak sekiranya tidak apa, tidak penting itu bisa-bisa menyebabkan hatinya terluka. Makanya dengan kita hati-hati kalau orang menderita gangguan kepribadian paranoid ini, kita berbicara dengan orang tersebut ya, salah persepsi, salah tangkap, sehingga omongan kita yang sebenarnya itu tidak apa namanya tidak begitu bermakna gitu ya, itu bisa menyebabkan hatinya terluka. Kemudian juga kecurigaan yang pervasif ya, kecurigaan yang mendalam untuk menyalahartikan suatu tindakan netral atau bersahabat dari seseorang sebagai suatu sikap permusuhan atau penghinaan. Nah, ini juga gitu ya. Dia sangat curiga sekali ya, dan menyalahartikan ya, menyalahartikan tindakan netral kita. Misalnya kita bersahabat atau berteman dengan orang lain itu kita netral ya, pasang netral, tapi dia sangat curiga ya terhadap orang yang menjalin hubungan tersebut ya, sebagai suatu sikap permusuhan, bahkan disalahartikan itu sikap permusuhan ya, jangan-jangan dia mendekat saya nanti saya mau dicelakai ini, saya mau di apa namanya, saya mau di apa bully, saya mau di apa namanya dibunuh bahkan seperti itu. Nah, itu adalah gangguan kepribadian paranoid ya.
Kemudian mempertahankan dengan gigih hak pribadinya. Ya, orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian paranoid ini biasanya gigih sekali dengan hak pribadinya. Nah, makanya kalau ada orang-orang yang, waduh, sampai hak pribadinya itu seakan-akan dia pokoknya harus dipenuhi dan membela mati-matian hak pribadinya, jangan-jangan terkena gangguan kepribadian paranoid. Kemudian berulang curiga tanpa dasar kesetiaan seksual pasangannya. Nah, ini apalagi sudah bersuami istri, biasanya ya yang memiliki gangguan kepribadian paranoid ini biasanya juga itu selalu curiga tanpa dasar ya akan kesetiaan pasangannya. Kesetiaan pasangannya. Jadi menuduh pasangannya selingkuh, menuduh pasangannya sudah nggak setia lagi, sudah dengan apa itu dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini banyak kejadian di masyarakat ya. Kemudian mempunyai sikap menyangkut diri yang berlebih. Jadi lebih dirinya berlebihan ya tentang dirinya sendiri ya. Kemudian juga dirundung oleh rasa persekongkolan terhadap dirinya. Jadi merasa dirinya itu disekongkoli oleh orang lain mau dicelakai, ya. Mau apa itu dicelakai, dibangkrutkan, kemudian merasa dihinakan, merasa dikejar-kejar, merasa di persekongkolan orang-orang itu mau menjatuhkan dia. Serasa seperti itu ya, dirundung rasa-rasa seperti itu. Kemudian yang kedua, gangguan psikotipal ya. Dengan gangguan psikotipal ini apa? Gangguan psikotipal ini adalah pola defisit dalam hubungan sosial dan interpersonal ya. Ingat, ada hubungan sosial dan ada hubungan interpersonal. Ini mengalami defisit ya. Yakni merasa tak nyaman dan kurang mampu untuk membina hubungan akrab disertai distorsi kognitif ya atau persepsi witan dewasa muda dan nyata dalam berbagai konteks situasi kehidupan sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Ditandai oleh suatu hubungan tidak bisa membina hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar ya. Jadi ada rasa uh, tak nyaman kalau ini adalah psikotipal. Kemudian yang ketiga adalah gangguan kepribadian emosional yang tak stabil ya. Ya ini suatu gangguan bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan dampaknya. Afek atau emosi tidak stabil atau kurang pengendalian diri dapat menjerumus pada ledakan kemarahan atau perilaku kekerasan. Ini juga sangat apa itu namanya sangat mengganggu masyarakat sekitar ya, memiliki gangguan kepribadian emosional yang tak stabil ini. Ya. Biasanya memang tindakannya impulsif, artinya impulsif itu dia tanpa pertimbangan ya, tidak ada pertimbangan dampaknya dia nggak memikirkan ya. Sebentar mohon maaf ada konsulen dari IGD sebentar ya. Afwan dokter, suaranya hilang. Hmm. Oh ya nggak apa-apa ditambahin loh. Ditambahi omeprazol. Silakan simptomatik di terapi ya simptomatiknya ya. Yang dari saya alprazolam 2 kali 0,5 sama
sama ya sama risperidon ya, malam hari saja 1 kali 2 mili ya. Nah, ya. Yes, itu dulu ya. Yuk, ya. Lanjut. Ya, terima kasih. Baik, mohon maaf ada gangguan sebentar. Kita lanjutkan lagi gangguan, kita masuk gangguan antisosial. Gangguan kepribadian antisosial ini adalah pola perilaku pengabaian dan pelanggaran berbagai hak orang lain bersifat pervasif, biasanya dimulai pada dewasa muda dan nyata dalam berbagai konteks. Ya. Biasanya ditandai juga dengan tidak peduli dengan perasaan orang lain, ini juga ya. Tidak mempedulikan perasaan orang lain, pokoknya saya melakukan ini nggak peduli orang lain mau senang mau tidak senang itu. Nah, itu juga masuk ya dalam kategori gangguan kepribadian antisosial. Jadi dalam bertindak juga kita harus memperhatikan perasaan orang lain. Nah, kalau dalam psikologi ya, secara menetap tidak bertanggung jawab terhadap norma, peraturan dan kewajiban sosial ya. Nah, jadi terhadap norma-norma yang ada, apalagi norma agama ya. Norma masyarakat saja yang ada di masyarakat dilanggar, apalagi norma agama tentunya dia akan lebih mudah untuk melanggar ya. Kemudian peraturan-peraturan juga diabaikan ya. Kewajiban-kewajiban sosial dia tidak laksanakan ya. Misalnya ada apa? Misalnya ada gotong royong membersihkan kampung sekitar, biasanya kan Jumat bersih, tidak mau uh, melakukan kewajiban sosial seperti itu. Ini termasuk juga gangguan kepribadian antisosial. Kemudian tidak mampu mempertahankan hubungan interpersonal walau tidak ada kesulitan. Ya, ini juga kesulitan dia untuk membina hubungan antar personal ya. Karena meskipun tidak ada hambatan sebenarnya, ya, tapi dia tidak bisa mempertahankan hubungan apa namanya? Hubungan interpersonal ya. Jadi uh, kurang akrab, kurang akrab dengan sosialnya ya, lingkungan sosialnya tidak akrab. Juga mudah frustasi dan bertindak agresif ya, melakukan kekerasan ya, mudah melakukan kekerasan ya. Jadi orang itu bisa motorik ya, bisa melakukan tindakan tangan atau kaki. Agresif bisa verbal juga, bisa hanya omongan, hanya ucapan, ya, hanya perkataan, ya, agresif lesan. Ya. Itu juga merupakan ciri dari gangguan kepribadian antisosial. Kemudian tidak mampu menerima kesalahan atau belajar dari pengalaman hukuman. Dan dia tidak bisa menerima kesalahan pada dirinya. Jadi merasa dirinya benar. Atau belajar dari pengalaman ya. Pengalaman kemarin ya, itu tidak bisa jadikan apa namanya ibroh katakannya. Pengalaman kekeliruan yang kemarin tidak bisa dijadikan ibroh ya, pengalaman yang berharga. Nah, dia akan terjatuh kembali pada kesalahan-kesalahan yang pernah dia alami. Kemudian bila mengalami konflik, gangguan kepribadian antisosial ini cenderung menyalahkan orang lain atau memberi rasionalisasi, merasionalisasi alasan ya, dari perbuatannya. Ya, padahal kesalahannya pada dia, tapi dia berusaha memberikan alasan-alasan secara rasional. Itu pun biasanya hanya sekedar rasionalisasi ya, rasionalisasi saja, bukan yang sebenarnya. Ya. Dan biasanya mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu merupakan gangguan kepribadian antisosial. Kemudian selanjutnya adalah gangguan kepribadian schizoid ya, yakni suatu pola perilaku pelepasan diri dari hubungan sosial. Ya. Kalau ini cenderung dia lebih menarik diri, ya, lebih menarik diri, tidak mau bergaul kepada orang lain, tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitarnya, ya. Disertai dengan kemampuan ekspresi emosional yang terbatas, ya, emosionalnya terbatas ya dalam hubungan interpersonal ya. Dia kurang bisa mengungkapkan ekspresi emosionalnya ya terhadap seseorang atau terhadap lingkungan sekitar. Ya. Hanya sedikit aktivitas yang memberikan kebahagiaan. Cenderung gangguan kepribadian schizoid ini hanya sedikit sekali aktivitas yang memberikan kebahagiaan ya. Apa artinya? Contohnya misalnya seseorang yang tidak bisa istilahnya menikmati ya aktivitasnya sehari-hari ya. Bekerja tidak bisa menikmati, kemudian olahraga juga nggak bisa menikmati, aktivitas hubungan interpersonal juga tidak bisa menikmati, hanya dia lebih cenderung
ke arah apa? Menarik diri ya. Lebih baik dia menarik diri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Emosinya dingin dan afeknya terbatas ya. Dingin saja orangnya. Emosinya dingin ya. Tidak bisa, cenderung tidak bisa emosi. Meskipun sebenarnya dia emosi, tapi dia tidak bisa mengekspresikan emosinya. Kemudian kurang mampu menyampaikan kehangatan. Nah, ini ya. Ini juga jangan-jangan gangguan kepribadian skizoid ini juga banyak ya yang dijumpai di masyarakat ya. Kurang mampu menyampaikan kehangatan, misalnya kehangatan, kelembutan, kehangatan kepada pasangannya, kehangatan, kelembutan kepada orang tuanya atau kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian cenderung lebih dominan kemarahan pada orang lain, lebih mudah marah pada orang lain ya. Kemudian juga gangguan siswa ini ditandai dengan tidak peduli terhadap pujian atau kecaman. Ya. Kadang dipuji juga gitu aja ya. Jadi datar-datar saja ya. Kemudian juga tidak peduli dengan kecaman orang lain ya. Kecaman orang lain dia tidak memperdulikan ya. Jadi saya katakan tadi dia datar-datar saja. Kurang tertarik menjalin pengalaman seksual. Artinya orang dengan gangguan kepribadian skizoid ini ya kurang bisa tertarik lagi dengan pasangannya. Artinya dia kurang menarik ya dengan pasangannya lagi kurang menarik ya. Karena adanya gangguan kepribadian skizoid ini ya. Kurang bergairah katakanlah seperti itu ya. Kemudian memiliki aktivitas yang menyendiri, dirundung fantasi dan introspeksi yang berlebihan, kemudian tidak ingin mempunyai teman akrab, teman dekat, ya. Kemudian tidak sensitif terhadap norma sosial yang berlaku. Ini merupakan ciri-ciri dari gangguan kepribadian skizoid. Kemudian selanjutnya adalah gangguan kepribadian anankastik atau obsesif kompulsif ya. Ya ini pola perilaku berupa preokupasi dengan keteraturan ya. Dia selalu memperhatikan detail keteraturan ya. Orangnya perfeksionisme ya. Kontrol mental dan hubungan interpersonal. Sehingga mengenyampingkan fleksibilitas. Kaku orangnya, kaku ya, tidak bisa fleksibel terhadap orang lain atau terhadap lingkungan sekitar ya, fleksibel, tidak bisa fleksibel, terlalu kaku kepada orang lain ya. Kemudian kurang keterbukaan terhadap orang lain ya. Kemudian tindakan-tindakan dan aktivitasnya itu kurang efisiensi ya, tidak efisiensi, boros, kata-kata boros, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Perasaan rugi dan hati yang berlebihan ya. Kemudian terpaku pada rincian, peraturan, daftar-daftar, perintah, organisasi, dan jadwal. Artinya apa? Dia akan selalu memperhatikan secara detail ya peraturan-peraturan atau daftar yang atas schedule ya. Schedule dia perhatikan betul ya, harus tepat waktu, harus ini ya. Jadi nggak bisa kalau dia geser sedikit saja dan nanti gelisah. Dia akan muncul nih, gangguan kepribadian akan muncul ya. Kemudian dalam berorganisasi juga gitu, dia sangat ketat sekali ya dalam berorganisasi juga gitu. Pokoknya aturannya ini ya ini, tidak bisa diubah. Kemudian juga dia akan sangat patuh terhadap jadwal yang diberikan ya, sampai sampai jam-jamnya, detik menitnya itu sampai segitunya. Kemudian juga orangnya biasanya teliti, berhati-hati yang berlebihan, kemudian mengutamakan produktivitas sehingga dia menyampingkan ya kesenangan dan hubungan interpersonal ya, tidak peduli dengan hobi dia, tidak peduli dengan seseorang ya, dengan hubungan relasi interpersonalnya, terpaku dan terikat berlebihan pada norma sosial yang ada, terlalu memperhatikan norma-norma sosial yang berlebihan ya. Yang mungkin norma-norma sosial mungkin ada yang bertentangan dengan agama misalnya, dia sangat terpaku dengan itu ya. Kaku dan keras kepala. Biasanya orang dengan gangguan kepribadian anankastik itu orangnya kaku dan keras kepala ya, sulit dikasih tahu. Kemudian memaksakan kehendak ya, agar orang lain melakukan sesuai caranya. Dia memaksakan keinginannya, memaksakan tujuannya kepada orang lain harus melakukan seperti caranya dia melakukan. Ini adalah gangguan kepribadian anankastik. Ya. Kemudian intuisi pikiran atau impuls yang tak terkendali. Ya, jadi ada rangsangan-rangsangan yang tidak terkendali melakukan suatu baik berupa pikiran-pikiran maupun tindakan-tindakan yang tak dikendaki. Selanjutnya adalah gangguan kepribadian histrionik. Ini juga banyak ya kita jumpai di masyarakat. Ya, ini suatu pola perilaku emosionalitas berlebihan dan menarik perhatian, ya. Bersifat pervasif, ya, mendalam,
biasanya dimulai usia dewasa muda ya. Kemudian nyata gangguan kepribadian histriok ini akan menghambat ya aktivitasnya dalam berbagai konteks ya. Aktivitasnya sehari akan akan terganggu ya oleh seseorang yang memiliki gangguan kepribadian histrionik ya. Kemudian memiliki ekspresi emosi yang didramatisasi. Ya, jadi ekspresi emosi yang muncul, ekspresi emosi yang nampak itu selalu didramatisasi, teatrikal dan dibesar-besarkan, ya, hiperbol, ya apa-apa dibuat berlebihan. Kemudian di apa namanya kayak bermuka banyak, ya. Kemudian dia bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Ya, kayak kalau lingkungannya baik ya jadinya baik. Kalau lingkungannya jelek dia bisa berbuat jelek juga. Ya. Kemudian bersifat mudah disugesti atau dipengaruhi orang lain. Ya. Orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian histrionik ini itu bersifat mudah disugesti, ya. Mudah disugesti, ya. Mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Gampang dipengaruhi orang lain. Termasuk juga biasanya ya, dia lebih mementingkan dirinya sendiri ya, berfokus pada dirinya sendiri ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan dirinya dia sangat perhatikan. Afeknya dangkal dan labil biasanya. Afek itu tampaan ya, tampaan di muka ya, tampaan raut wajah muka itu namanya afek, itu dangkal ya dan labil ya, tidak stabil. Terus mencari kegairahan, apresiasi orang lain ya supaya disanjung, ya, dipuji ya. Dan aktivitas di saat dia menjadi pusat perhatian itu dia yang dia cari adalah apa? Apresiasi orang lain, ya, tepuk tangan orang lain dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri dari gangguan kepribadian histrionik. Kemudian juga bersifat sedaktif dalam penampilan dan perilaku. Artinya sedaktif itu apa? Menonjolkan dia akan memberikan impuls atau memberikan orang lain itu selalu memperhatikan dirinya, yang memperhatikan penampilannya, memperhatikan apa yang dia kenakan dan perilakunya ya, perilakunya yang dia lakukan itu supaya dinilai oleh orang lain. Ini namanya bersifat sedaktif. Dan biasanya dia perilaku-perilaku yang merempet-rempet yang tidak baik biasanya ya. Kemudian juga memiliki ciri sangat mementingkan daya tarik fisik. Nah, ini merupakan gangguan kepribadian histrionik ya. Ya, apa yang menjadi daya tarik fisik dia sangat perhatikan ya. Apa itu namanya termasuk raut wajah, penampilan, pakaian dan sebagainya sangat amat ya berlebihan ya, sangat mementingkan daya tarik fisiknya. Kemudian selanjutnya adalah gangguan kepribadian cemas ya. Ya ini suatu pola perasaan tak nyaman serta keengganan bergaul sosial, kemudian rasa rendah diri, kemudian hipersensitif terhadap evaluasi negatif ya. Jadi orang dengan gangguan kepribadian cemas ini memiliki perasaan yang tidak nyaman ya kalau bergaul secara sosial ya, cemas terus ya. Kemudian memiliki rasa rendah diri dan sangat sensitif terhadap evaluasi negatif orang lain. Ya, kalau dikritik biasanya dia apa itu namanya baperan ya, terasa banget ya. Kemudian rasa tegang dan takut yang menetap dan pervasif ya, yang mendalam ya. Rasa tegang dan takut yang menetap dan mendalam. Ya. Rasa yang tak mampu ya, rasa tak mampu dan tak menarik atau lebih rendah dari orang lain. Dia merasa dirinya itu lebih rendah dari orang lain ya, tidak percaya dirinya. Khawatir berlebihan terhadap kritik dan penolakan situasi sosial, ya, takut penolakan sosial. Enggan terlibat dengan orang lain kecuali merasa yakin akan disukai, membatasi gaya hidup dengan alasan keamanan fisik, ya. Menghindari aktivitas sosial atau pekerjaan yang melibatkan kontak interpersonal sebab takut dikritik, ya, atau tak didukung atau ditolak oleh sekitar. Nah, ini mungkin yang terakhir, gangguan kepribadian. Oh, masih dua. Ini waktu masih berapa ini? Sudah habis ya? Iya dokter, untuk insya Allah sampai 20.25 dokter ya. Jadi 5 menit lagi Ya, untuk ini materinya. saya rampungkan tinggal dua gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian dependen, ini pola perilaku berupa kebutuhan berlebihan agar dirinya dipelihara yang menyebabkan ia berperilaku submisif ya, bergantung kepada orang lain dan ketakutan akan dipisah atau berpisah dengan orang lain tersebut ya. Jadi kebutuhan yang berlebih agar dirinya itu selalu dilindungi, selalu dipelihara, selalu merasa nyaman dengan orang lain. Kemudian mendorong orang lain mengambil sebagian besar keputusan
penting bagi dirinya. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan. Justru keputusan itu diserahkan ke orang lain untuk mengambilnya dan dia akan pakai. Itu apa namanya merupakan gangguan kepribadian dependen. Ya. Kemudian menomorduakan kebutuhan dirinya, ya lebih mementingkan kebutuhannya orang lain, lebih mementingkan kebutuhannya orang lain. Dirinya dinomorduakan, enggan mengajukan tuntutan yang layak pada orang tempat ia bergantung, ya malu atau tidak mau ya mengajukan tuntutan yang layak ya pada orang yang tempat dia bergantung. Artinya misalnya dia ada di suatu perusahaan ya mau mengajukan kenaikan gaji, dia padahal dia sudah apa namanya dikasih tugas itu ya, tugasnya macam-macam dan dia selesaikan dengan baik, tapi dia enggan mengajukan apa namanya ya kenaikan ataupun ada dispensasi yang lain atau ada tambahan yang lain. Nah, itu dia enggan ya, tidak mau karena dia takut ya, dia takut dan cenderung menyerahkan keputusan itu pada perusahaan. Itu adalah apa adanya lah, merasa tidak enak atau tak berdaya bila berada sendirian, ketakutan berlebihan bahwa ia tidak dapat menjaga dirinya. Jadi rasa takut yang berlebihan akan dia tidak bisa menjaga dirinya, takut nanti dia pingsan, takut dia nanti apa namanya jatuh dan lain sebagainya ya, ketakutan yang berlebihan. Kemudian berpreokupasi dengan rasa takut ditinggal sendiri sehingga terpaksa harus menjaga dirinya sendiri. Artinya apa? Dia takut kalau ditinggal sendirian sehingga dia selalu dihantui oleh rasa takut itu, eh, sehingga apa? Selalu pengen dengan orang lain, selalu ada yang menjaga dirinya, ada yang selalu menemani dirinya, seperti itu. Kemudian kemampuan terbatas ya, dalam mengambil keputusan sehari-hari tanpa mendapat nasihat yang berlebih dan jaminan dari orang lain. Begitu juga dalam mengambil keputusan sehari-hari, dia juga kalau tidak ada yang mendukung, dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia cenderung sulit untuk mengambil keputusan sehari-hari apapun itu. Nah, ini merupakan ciri dari gangguan kepribadian dependen. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, terakhir gangguan kepribadian narsistik. Ya, ini juga kita cukup jumpai banyak sekali di masyarakat ya. Ya ini suatu pola rasa kebesaran diri dalam fantasi dan perilaku, kebutuhan untuk dikagumi atau disanjung, kurang mampu berempati kepada sekitar, bersifat mendalam, berawal sejak dewasa muda dan nyata dalam berbagai konteks ya mengganggu kehidupan dan aktivitasnya sehari-hari. Secara berlebihan merasa dirinya sangat penting, dia merasa sangat penting, kemudian berpreokupasi dengan fantasi tentang kesuksesan, tentang kekuasaan, tentang kehebatan, tentang kecantikan dan atau kekasih ideal. Ya, dia berfantasi ya, tentang kesuksesan, kekuasaan juga gitu, kehebatan, kecantikan. Ya. Dia apa namanya terus di dalam pikirannya itu terpaku ya fantasi-fantasi sukses ya, fantasi-fantasi sukses, fantasi-fantasi kekuasaan, ya, kehebatan dan kecantikan dari dirinya. Merasa dirinya orang yang spesial dan unik ya, yang hanya dimengerti oleh orang yang spesial, yang berkedudukan tinggi. Orang orang yang ngerti dia adalah orang-orang yang selevel dengan dia. Dia merasa seperti itu. Butuh pemujaan yang berlebihan ya, senang ya kalau dipuji ya, dan dia memang kebutuhannya apa, kebutuhannya dipuji, di apa namanya disanjung-sanjung, itu berlebihan. Ini merupakan gangguan kepribadian narsistik ya. Merasa dirinya punya hak istimewa, dia merasa saya punya hak istimewa, bersifat eksploitatif ya, menggunakan orang lain untuk kepentingan dirinya, mudah memanfaatkan orang lain, kemudian tidak mampu berempati ya, tak mampu mengenal dan mengidentifikasi perasaan atau kebutuhan orang lain, sering iri hati atau merasa orang lain iri hati terhadap dirinya. Dan juga yang perlu kita jadi catatan adalah bahwa orang dengan gangguan kepribadian narsistik ini adalah biasanya bersifat sombong. Ya, saya kira sekian yang saya sampaikan. Ya, agak berlari agak cepat dan mohon maaf ada gangguan ya. Ini mudah-mudahan nanti apa lebih diperjelas di diskusinya. Mungkin materinya agak berat sedikit ya mungkin. Ini biasanya eh, saya kasihkan materi ini pada anak-anak mahasiswa biasanya ya. Nah, ini kita coba untuk menerjemahkan ke apa namanya ke bahasa awam. Ya, nanti kita bahasakan ke awam. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, alhamdulillah.
barusan kita simak penjelasan dari Dr. Utomo. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu, atau juga bisa bertanya melalui via chat. Insya Allah nanti kami bacakan. Silahkan teman-teman. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan melalui chat HP ini. Ini dokter, jadi dari sekian gangguan tadi yang dokter sebutkan, itu gangguan mana yang paling banyak dijumpai di zaman ini, dokter? Mungkin gangguan antisosial atau dependent atau apa gitu, dokter, yang sering dokter jumpai? Baik, pertanyaannya adalah dari jenis-jenis gangguan kepribadian yang kita paparkan tadi, mana yang paling banyak dijumpai di masyarakat gitu ya. Iya, Intinya begitu. benar, Baik. dokter. Eh, secara apa ya, secara klinis ya, saya katakan secara klinis saya jumpai di lapangan, maksudnya di klinis itu di praktek kami sehari-hari, baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat praktek gitu ya. Gangguan kepribadian apa yang paling banyak yang kita jumpai? Tentunya eh, kita jumpai banyak ya, ini seperti yang nonjol itu paranoid, ini juga banyak ya kita jumpai ya, gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid ini adalah suatu gangguan kepribadian yang orang itu mudah curiga, ya. Curiga sama orang lain. Kalau bahasa kita adalah apa? Apa? Suzon ya, suzon kepada orang lain. Gangguan kepribadian paranoid ya. Suzon aja, nggak ada apa-apa di suzon, mudah berprasangka buruk, gitu, ya. Berprasangka kepada orang lain. Itu gangguan kepribadian paranoid itu juga banyak kita jumpai di masyarakat. Kemudian juga eh, gangguan kepribadian antisosial ini juga cukup banyak ya, tidak mengindahkan apa norma-norma yang ada di masyarakat. Ini juga cukup banyak ya. Jadi melanggar norma-norma yang ada, yang kepantasan istilahnya, kepantasan sekitar ya, kepantasan masyarakat yang tidak tertulis ya, hukum-hukum yang tidak tertulis itu juga dilanggar. Apalagi yang sudah yang tertulis ya, itu juga dilanggar. Ini anti sosial ya. Itu juga banyak kita jumpai. Kemudian cemas ya, gangguan kepribadian cemas ini juga banyak kita jumpai di masyarakat ya. Eh, Memiliki gangguan kepribadian cemas ya, jadi mudah cemas, pencemas. Sehingga apa? Biasanya orang dengan gangguan kepribadian cemas ini biasanya cepat apa mencari pertolongan biasanya apa berkonsultasi kepada ahli biasanya ya. Berkonsultasi kepada dokter biasanya karena merasa aktivitasnya terganggu ya. Di samping eh, dia menderita gangguan kepribadian cemas, mungkin juga dia sudah masuk ke tahapan gangguan cemas menyeluruh ya, ataupun gangguan panik ya, lain lagi ya. Nanti gangguan panik itu lain lagi, gangguan cemas lain lagi, gangguan kepribadian cemas itu lain lagi ya. Kemudian yang terakhir narsis ya, gangguan kepribadian narsistik ya. Banyak orang yang mengagung-agungkan dirinya ya, terlalu percaya diri ya, berlebihan. Kemudian terlalu memperhatikan penampilan fisik ya, narsis ya, terlalu narsistik ya. Nah, itu juga banyak kita jumpai ya, masing-masing seperti itu ya. Jadi memang ya tidak ada yang satu yang banyak itu yang mana itu tidak ada yang sering kami jumpai itu ya paranoid, kemudian antisosial, histrionik juga sebenarnya, cemas juga, narsistik. Yang lain juga ada sih, tapi tidak sebanyak ini ya, sebanyak narsistik, paranoid, gitu ya. Cukup banyak. Ya saya kira itu, mungkin ada yang lain.
Ya, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Kak Lutfia. Bismillah, Assalamualaikum ilaikum. Izin bertanya dokter, bagaimana Ya, kita mengetahui bahwa kepribadian yang kita miliki itu buruk atau tidak? Seharusnya, saya ulangi, bagaimana kita mengetahui bahwa kepribadian yang kita miliki itu buruk atau tidak seharusnya ada di dalam diri kita, dan bagaimana cara menghilangkan kepribadian buruk tersebut. Syukron. ya. Baik, saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab. Bagaimana kepribadian Yang kita apa tadi miliki itu, kepribadian buruk ya, yang kita miliki itu buruk atau tidak, dan seharusnya ada untuk di dalam, mengetahui ya. ya, Untuk mengetahuinya bagaimana ya? ya, Baik. dan cara menghilangkannya, dokter. Oh iya. Ya, baik untuk menghilangkan. Sementara untuk menghilangkan kita harus mengetahui dulu kepribadian kita itu apa. Untuk mengetahui kepribadian kita, ya setelah kita paparkan tadi, ya mungkin tadi agak agak terlalu kita agak terlalu cepat tapi saya nyampaikan terlalu cepat ya karena dikejar-kejar waktu. Ya. Kita akan menghilangkan kepribadian ya. Begini, kepribadian seseorang itu menetap setelah umur 18 tahun ya, 18 tahun. Artinya apa? Ketika kepribadiannya sudah di usia 18 tahun, apabila sebelum usia 18 tahun itu mengalami gangguan kepribadian, maka dia akan berlanjut nanti menjadi permanen ya gangguan kepribadian. Sehingga agak sulit untuk dirubah. Namanya aja kepribadian ya. Kepribadian tadi katakan adalah pola yang menetap, ya. Pola yang menetap atau karakter atau temperamen seseorang. Ya. Apakah itu bisa dirubah? Batasnya adalah di usia 18 tahun. Eh, Menurut literatur ya, menurut yang kami baca eh, apa di medis ya. Jadi 18 tahun adalah titik di mana kepribadian seseorang apabila itu menjumpai kepribadiannya itu ada yang tidak baik itu cepat diterapi istilahnya begitu ya. Setelah umur 18 tahun apakah bisa diterapi? Apakah bisa dirubah kepribadian kepribadian yang katakanlah kepribadian yang buruk itu bisa dirubah? Secara teori sih tidak bisa ya, sudah menetap. Makanya kalau kita mengalami gangguan kepribadian ya, dan misalnya pada anak kita ya cepat-cepat aja kita langsung konsultasi ya, konsultasi pada ahlinya. Dalam hal ini bisa psikiater, kemudian bisa psikologi. Ya. Oleh karena itu batas usia 18 tahun adalah titik terakhir untuk merubah adanya suatu kepribadian ya. Sehingga kita setelah umur 18 tahun biasanya menetap ya. Artinya apa sih? Artinya tidak bisa dirubah kecuali perubahan-perubahan itu hanya sekedar sedikit saja perubahan. Tidak bisa dirubah. Misalnya seseorang yang memiliki kepribadian yang antisosial nanti ketika tidak diterapi setelah usia 18 tahun dia akan menetap ya. Antisosialnya akan muncul ya. Akan muncul dan akan menjadi karakter dan itu bisa bisa dirubah enggak? Secara teori tidak bisa dirubah, tapi nanti dalam dalam klinis itu bisa kita upayakan. Cuma hasilnya adalah tidak signifikan untuk terjadinya perubahan itu. Untuk menghilangkannya bagaimana itu tadi ya, makanya kita harus melakukan screening katakanlah, melakukan screening atau paling tidak kita mengenali satu persatu kepribadian-kepribadian yang tidak baik itu apa saja. Misalnya pemarah, nanti cenderung dia memiliki emosional tak stabil. Cepat-cepat kita terapi. Nah, biasanya kita baru mengenali umur setelah 18 tahun, gimana ini dok? Ya nggak apa, kita upayakan. Apakah bisa berubah? Tapi namanya gangguan kepribadian sudah permanen. Artinya eh, sulit untuk berubah. Ya, sudah merupakan karakter, ya, merupakan temperamen, merupakan watak, bahasa Indonesia merupakan watak. Ya. Itu sulit untuk berubah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, dokter. Ada pertanyaan lagi. Bismillah, izin bertanya, dokter. Bagaimana cara mengobati overthinking yang berlebihan dan bagaimana menyikapi orang yang tidak menyukai kita? Syukron, dokter. Baik, eh,
cara untuk menghilangkan overthinking ya, apa pikiran-pikiran kita yang berlebihan. Nanti biasanya ini apa namanya kaitannya dengan gangguan kepribadian terlalu cemas ya, gangguan kepribadian cemas nanti masuknya ke sana ya, cemas ya berlebihan ya. Tapi sebenarnya semua gangguan kepribadian ini juga overthinking semua ya, kelebihan semua ya. Histrionik juga gitu, cemas juga gitu, narsistik juga gitu. Dia selalu overthinking ya, berlebihan pikiran ya. Nah, kalau narsistik misalnya, dia berlebihan terhadap dirinya ya, pikiran tentang dirinya sendiri. Kemudian yang cemas, dia juga mencemaskan yang berlebihan ya, tentang tentang kehidupannya, ya, mencemaskan masa depannya. Ya, itu merupakan kepribadian ya, kepribadian gangguan kepribadian cemas ya. Kemudian biasanya juga overthinking cemas ya, overthinking narsis ya, pikiran-pikiran berlebihan narsistik ini itu kalau sudah gangguan kepribadian agak sulit untuk dirubah, ya. Agak sulit dirubah ya. Bisa dirubah itu tadi ya. Nah, kita upayakan, hanya kita upayakan untuk meminimalisir ya, meminimalisir supaya tidak muncul ya, tidak muncul overthinkingnya ya, tidak muncul overthinkingnya dengan apa? Bisa kita lakukan psikoterapi namanya ya, atau konseling ya bahasanya orang awam konseling, kita lakukan konseling ya beberapa kali sesi biasanya, atau psikoterapi di medis kita lakukan psikoterapi apa yang jadi overthinkingnya ya. Kemudian kita lakukan apa namanya psikoterapi ya. Dan juga kita bisa lakukan psikoterapi apa namanya psikoterapi kognitif, psikoterapi behavior, ataupun bahkan psikoterapi religi. Ya, yang kita kembangkan psikoterapi religi ya, tentang keagamaan. Ya, kita akan mengurangi overthinking itu dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai agama, sehingga apa namanya overthinking yang timbul akan minimal, ya akan minimal dengan mengetahui apa namanya kaidah-kaidah keagamaan. Misalnya seperti itu adalah psikoterapi religi. Ya. Sedangkan psikoterapi kognitif atau psikoterapi behavior itu memang perlu waktu. Kita tidak bisa dalam satu sesi, dua sesi. Ada kita biasanya melakukan itu sampai bersesi-sesi, ya, sampai bersesi-sesi untuk mengubah kognitifnya. Ya. Adakah pikiran-pikirannya yang menyimpang yang kita rubah? Kemudian juga behavior, perilaku-perilaku apa saja yang menyimpang itu kita rubah ya, dengan berbagai macam teknik gitu. Tentunya dilakukan oleh profesional. Ya, saya kira itu. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya tidak begitu suka tempat yang ramai, tetapi jika harus ada di sana, saya bisa berkompromi. Tetapi setelahnya saya butuh waktu sendiri agak lama, sehingga saya lebih memilih kalau tidak penting banget, ya tidak berkumpul. Kata mama saya, ini sikap yang aneh, dan mendorong saya untuk lebih berbaur. Dari tes MBTI, saya ISTP. Adakah saran untuk saya, dokter? Oh ya, eh, saya kira perlu ini aja, perlu melakukan psikoterapi ya, psikoterapi ke seorang ahli ya untuk apa namanya bisa berada di ruang sosial ya, di ruang sosial atau ruang banyak. Itu tadi katakan bisa ya, bisa, tapi perlu waktu ya, perlu perlu jeda, nggak bisa langsung enak itu di tempat apa di tempat sosial ya, di tempat sosial atau tempat orang banyak itu merasa tidak nyaman, tapi masih bisa diatasi ya, bisa di apa namanya perlu jeda itu masih nggak langsung enak gitu ya, masih ada sesuatu gangguan sedikit, kemudian baru bisa menyesuaikan. Ya. Nah, sarannya kalau seperti itu eh, kita lakukan psikoterapi biasa, kita lakukan konseling psikoterapi, kemudian kita kita lakukan apa yang menyebabkan itu ya, kita list permasalahannya. Kenapa kok eh, apa namanya di tempat umum atau di tempat orang banyak itu merasa tidak nyaman. Meskipun ya tadi katakan oleh penanya bisa, tapi perlu jeda gitu kan maksudnya gitu ya. Itu nanti kita akan lakukan agak lebih cepat untuk bisa menyesuaikan. Nah, itu masih bisa diupayakan. Dengan jalan apa? Kita lakukan psikoterapi, ya ini mengelis apa permasalahan-permasalahannya, kemudian kita carikan solusinya. Mungkin seperti itu ya secara umum.
Baik, dokter. Mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan yang Masih belum ya. bisa kita jawab mengingat Ya, waktunya sudah ya, insya Allah habis, dokter waktunya ya. udah Semoga larut malam nanti ya. di lain waktu bisa disambung Insya Allah kembali, lain waktu ini dokter ya. kita persiapkan. Ini saya mohon maaf ini agak keburu-buru ya. Ini mohon maaf. Iya, Mungkin sebagian dari apa itu peserta mungkin agak-agak anu ya, agak kurang begitu minggu bisa ngikuti ya anu, kecepatan menyampaikan. Mohon maaf. baik, Ya, silakan ya. baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.40, tandanya kegiatan hari ini harus diakhiri. Semoga dengan materi yang terbatasnya waktu yang singkat ini, kita bisa bersambung nanti kembali insya Allah dalam rubrik Ruang Belajar Inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan At-Taubah Amal Fariha. Insya Allah nanti teman-teman bisa mengisi form saran dan kritik untuk kami segenap panitia agar kedepannya kegiatan berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Dr. Utomo selaku pemateri dan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang begitu antusias. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung kegiatan ini, ada PT Halim Kitab Utama, Kutsi, Halim Quran, Halim Jaya, KMPI, Studio Sason, Relasi Consulting, Info Kelas Muslimah, dan Sharing Sister Villa. Kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf jika selama berjalannya kegiatan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Insya Allah untuk rekaman akan kami share di WhatsApp channel kita. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dokter Manisin. Iya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu ya, izin live dulu ya. Baik dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.